Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah baik-baik saja ya. Jangan lupa 3M-nya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan yang lain. Walaupun grafiknya sudah mulai melandai, tetapi kita tetap menjaga prokesnya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, untuk pelajaran kimia hari ini akan ada resum di akhir pertemuan. Jadi nanti dipersiapkan alat tulisnya ya. Boleh pakai buku tulis, boleh juga di kertas folio, atau yang lain seperti itu. Yang penting maksimal 1 lembar saja gitu. Kemudian untuk metode hari ini saya hanya mengirimkan video. Jadi nanti setelah tadi Google Meet dalam rangka mempresentasikan hasil kelompok teman-teman, jadi nanti hanya ada video ini dan juga resume. Nah, untuk absensi nanti saya share di akhir. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai mengenai energi dan juga kalor. Untuk lebih jelasnya saya izin share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat di layar ya. Oke. Nah, energi dan kalor. Kira-kira energi itu apa sih? Nah, dari materi kemarin ada hubungannya ternyata, yakni pada energi yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar minyak bumi atau senyawa hidrokarbon. Saya sebutnya seperti itu. Ternyata kendaraan itu dapat bergerak karena adanya perubahan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia yang berasal dari bahan bakar. Nah, reaksi kimia yang terjadi di sini merupakan reaksi pembakaran. Mesin pada motor atau mobil itu dapat mengubah energi kimia menjadi energi kinetik melalui proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus. Nah, dalam mesin ini energi kimia berupa panas atau kalor yang dibebaskan oleh reaksi pembakaran. Energi kinetik diperoleh dari pergerakan piston hasil dari reaksi pembakaran, yakni berupa gas CO2 dan juga H2O. Jadi, bagaimana sih kendaraan itu bergerak? Itu yang pertama, karena adanya reaksi pembakaran. Setelah terjadi reaksi pembakaran, itu kan menghasilkan atau energi kimia dari reaksi pembakaran itu akan berubah menjadi energi kinetik yang dihasilkan atau yang menghasilkan atau yang menyebabkan roda pada kendaraan itu akan bergerak. Nah, hal ini merupakan awal dari bagaimana sih energi itu. Nah, ternyata energi itu hanya dapat dikenali dari akibat-akibat yang ditimbulkan.
atau kemampuannya dalam melakukan kerja. Seperti tadi, kalau misalkan mobil itu tidak bergerak, maka kita tidak dapat mengenali bahwa terdapat suatu energi karena adanya pergerakan mobil tersebut, maka kita dapat mengenali bahwa itu terdapat suatu energi. Nah, energi juga ada banyak macamnya seperti energi panas, kemudian energi gerak, energi bunyi, energi listrik, energi potensial, dan juga energi kinetik. Seperti itu. Kemudian pada hukum termodinamika 1 atau hukum kekebalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bahwasanya jumlah total energi di alam semesta itu konstan atau tetap. Pembuktian ini tidak dapat diukur berdasarkan jumlah, tetapi hanya dapat diukur berdasarkan keadaan awal dan juga keadaan akhir. Contohnya di sini, kita tidak dapat mengukur jumlah energi dalam larutan garam, tetapi kita hanya bisa mengukur energi berdasarkan keadaan awal dan juga keadaan akhir dari larutan garam tersebut. Nah, pada contohnya atau contoh daripada hukum termodinamika 1, kita lihat kembali ya ke yang contoh mobil itu. Di sini energi kinetik itu ternyata jumlahnya kurang dari energi kimia dari hasil pembakaran. Nah, energi yang tidak dimanfaatkan tersebut diubah menjadi energi lain seperti panas, getaran, dan lain-lain. Maksudnya seperti ini. Kan mobil itu dapat bergerak karena adanya energi kinetik dari energi kimia atau reaksi pembakaran. Nah, bahwasanya yang menggerakkan mobil ini atau energi kinetik ini hanya 15% dari energi kimia. Maka dari itu energi yang tidak dipakai atau energi yang lebih energi yang selain 15% itu dimanfaatkan ke dalam bentuk energi lain seperti panas, kemudian getaran, dan lain sebagainya. Kan kalau misalkan mobil itu ada getaran-getarannya, kemudian juga biasanya menimbulkan panas, seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Bahwasanya mungkin dari tadi kita membahas mengenai panas dan juga kalor. Apa sih perbedaan antara energi panas dan juga kalor? Kita dapat belajar pada slide kelima ini. Disebutkan bahwasanya energi panas adalah energi yang berhubungan dengan gerakan acak dari partikel baik berupa atom, ion, atau molekul dalam suatu materi karena adanya pengaruh suhu. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas suatu thermal dari dua benda yang berbeda suhunya atau dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Oke, jadi energi panas merupakan energi yang berhubungan dengan adanya pengaruh suhu. Seperti kita tahu kalau misalkan di sini contohnya adalah ketika sedang terjadi atau sedang api unggun ya, kayak api unggun, kayak kebakaran gitu. Nah, kalau misalkan kalor itu perpindahan energi panas dari dua benda yang berbeda suhunya, yakni
dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya di sini perpindahan panas dari api ke tubuh kita itu yang dinamakan kalor. Panas kan memiliki suhu yang lebih tinggi, sedangkan tubuh kita atau kulit itu kan memiliki suhu lebih rendah, sehingga terjadi perpindahan energi panas atau yang disebut dengan kalor. Nah, bahwasanya perpindahan suhu ini juga berkaitan dengan hukum nol termodinamika, yakni berbunyi energi panas akan berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kita ke slide selanjutnya. Oke, ke bagian sistem dan juga lingkungan. Apa sih sistem? Apa sih lingkungan? Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Sedangkan lingkungan merupakan hal-hal di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Di sini ada contoh, sistem itu berada dalam suatu lingkaran atau ini kayak oval tidak beraturan ya. Kemudian lingkungan itu yang mengelilingi daripada sistem. Kalau misalkan contoh pada reaksi kimia, di sini ada larutan garam. Nah, kalau misalkan sistemnya itu berupa larutan garam, maka lingkungan itu hal-hal yang di luar sistem. Ada udara, kemudian sendok, kemudian tangan, itu juga termasuk lingkungan. Nah, sistemnya apa? Sistemnya itu larutan garam, yakni air dan juga garam. Seperti itu. Kalau misalkan di lingkungan sekolah ya, kalau sistemnya lingkungan, kalau sistemnya itu ruang kelas, maka lingkungannya bisa berupa ruang guru, kemudian kantin, kemudian UKS, perpustakaan, itu masuk ke dalam lingkungan. Nah, sistemnya apa? Ya tadi, ruang kelas yang terdalam atau yang di dalam ruang kelas, kayak kursi, meja, sapu, papan tulis, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah 3 jenis sistem berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Bahwasanya sistem dan lingkungan itu saling berkaitan. Ada 3, yang pertama adalah sistem terbuka, yakni memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau materi antara sistem dan lingkungan. Di sini contohnya pada gambar ya. Kalau misalkan dianalogikan itu seperti gelas yang diisi oleh air panas. Nah, lama-kelamaan air panas dalam gelas tersebut akan dingin ya kan, tidak selamanya panas. Karena ini merupakan sistem terbuka. Ya, kalor akan berpindah dari sistem ke lingkungan, sedangkan materinya juga akan bertukar tempat. Jadi akan mengembun, kemudian jumlah daripada materinya itu semakin berkurang. Jadi airnya itu semakin berkurang. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak terjadi perpindahan materi antara sistem dan lingkungan. Kalau dianalogikan itu seperti gelas yang diisi air panas kemudian ditutup dengan lambar atau piring kecil atau penutup gelasnya ini.
Nah, di sini memungkinkan terjadinya perpindahan panas atau kalor. Mohon maaf, memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, yakni tapi jumlah materinya itu tidak akan terjadi perpindahan. Maka dari itu materi akan tetap seperti itu. Kemudian sistem yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi antara sistem dan lingkungan. Jadi benar-benar terisolasi seperti itu. Contohnya pada termos. Nah, pada termos itu kan antara kalornya itu kan tidak akan berpindah. Dia walaupun sebenarnya sistem terisolasi itu tidak ada karena pasti lama-kelamaan kalor itu akan berpindah atau suhunya itu akan rendah seperti itu. Next ke slide selanjutnya, yakni kalor dan kerja. Oke. Energi total seperti ini. Baik, mengingat kembali ke hukum kekalahan energi ya, bahwasanya energi itu tidak dapat dihilangkan, dimusnahkan, ataupun sebentar, ataupun tidak dapat diciptakan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, energi total ini disebut dengan energi dalam yang akan kita pelajari pada slide yang ke-8. Oke. Bahwasanya energi dalam itu bisa kita tulis lambangnya dengan delta E. Ya. Besarnya energi ini merupakan jumlah perpindahan kalor dan juga kerja. Kita bisa lihat rumusnya, yakni delta E sama dengan Q atau kerja ditambah W. Mohon maaf. Rumusnya adalah delta E atau perubahan energi dalam sistem sama dengan Q atau kalor ditambah W atau kerja. Nah, jika sistem menyerap kalor, maka akan bertanda positif. Jika sistem melepas kalor, maka akan bertanda negatif. Kemudian ada notes lagi. Jika sistem melakukan kerja, maka akan bertanda negatif. Sedangkan jika jika lingkungan melakukan kerja, maka akan bertanda positif. Di sini kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan nomor 1 ya, pada proses pembuatan amonia, sebentar. Oke, misal nomor 1, ada contoh soal seperti ini. Pada proses pembuatan amonia, sistem diberikan panas dan diberikan tekanan tinggi atau ditekan oleh lingkungan untuk melakukan
untuk melangsungkan reaksi. Nah, nilai dari kalor dan sistem ini, sistem kerja tersebut adalah, jawabannya kira-kira apa? Oke, kita kerjakan bersama. Di sini ditekankan bahwasanya sistem diberikan panas. Maka dari itu, sistem termasuk diberikan kerja. Maka kalor akan bertanda positif. Kemudian selanjutnya, dan diberikan tekanan tinggi atau ditekan oleh lingkungan. Di sini berarti lingkungan juga diberikan kerja, sehingga bertanda positif. Nah, yang benar adalah yang A, seperti itu. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Bahwasanya jenis reaksi ini berdasarkan perbedaan energi dibagi menjadi dua, yakni reaksi eksoterm dan juga endoterm. Nah, reaksi eksoterm merupakan suhu dari sistem yang lebih tinggi dari suhu lingkungan. Kemudian reaksi endoterm adalah suhu sistem yang lebih rendah dari suhu lingkungan. Jadi eksoterm itu suhu sistemnya itu lebih tinggi dari suhu lingkungan. Kalau misalkan endoterm, suhu sistemnya lebih rendah daripada suhu lingkungan. Kita lihat contohnya di sebelah kiri ada gambar 3, yakni contoh pelepasan kalor atau eksoterm. Di sini terlihat bahwasannya sistem ini memiliki suhu yang lebih tinggi daripada lingkungan. Sistem memiliki suhu 55 derajat Celcius, sedangkan lingkungannya berada atau memiliki suhu 27 derajat Celcius. Reaksi eksoterm ini dapat ditandai dengan kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Kemudian entalpi akhir reaksinya akan menjadi lebih kecil dibandingkan entalpi awal. Kemudian delta H-nya kurang dari 0, sehingga bertanda negatif. Nah, pada reaksi eksoterm ini juga mengalami kenaikan suhu, karena kalor ini keluar dari sistem ke lingkungan. Kemudian reaksi yang kedua, ada reaksi endoterm. Di sini contohnya pada gambar atau yang dijelaskan di awal bahwasanya suhu sistem itu lebih rendah dari suhu lingkungan. Contohnya, sistem di sini memiliki suhu 15 derajat Celcius, sedangkan lingkungan itu memiliki suhu 27 derajat Celcius. Jadi suhunya lebih tinggi lingkungan ya. Kemudian reaksi endoterm ini ditandai dengan kalor masuk dari lingkungan ke sistem. Kemudian entalpi akhir reaksi akan menjadi lebih besar dibandingkan entalpi awal. Nah, delta H-nya itu lebih dari 0 dan bertanda positif. Kemudian pada reaksi endoterm ini, mohon maaf, ini mengalami penurunan suhu. Seperti itu, sebentar saya ganti dulu. Oke. Setelah kita tahu reaksi eksoterm dan endoterm, selanjutnya adalah bagaimana kita membaca atau mengetahui diagram reaksi yang berkaitan dengan reaksi eksoterm dan juga endoterm.
Contohnya di sini ada reaksi H2O dalam fase solid menjadi H2O dalam fase liquid. Di sini delta H-nya adalah 6,01 kilojoule. Oke, pada gambar eksoterm, ini entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga tanda panah akan mengarah ke bawah. Di sini bisa kita lihat ya, kalau misalkan eksoterm itu ditandai dengan tanda panah yang akan mengarah ke bawah. Seperti itu. Sedangkan endoterm, ini entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga tanda panah akan mengarah ke atas, ditandai dengan panah yang akan mengarah ke atas, seperti itu. Selanjutnya sampai sini adakah yang ditanyakan? Silakan teman-teman bisa bertanya di WhatsApp group, bisa ditulis pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya akan share beberapa soal pilihan ganda, nanti teman-teman bisa dijawab ya. Langsung di WA grup masing-masing di 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, dan juga 11 MIPA 3. Oke, baik. Sekian video untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.